Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan dua ini kita belajar ERD dan EER atau Entity Relationship Diagram dan Extended Entity Relationship. Jadi ERD dan EER itu Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. ERD memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek beserta atributnya. ERD dapat digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem informasi dengan jelas dan terstruktur. Untuk EER atau disebut juga Enhanced Entity Relationship Diagram adalah versi lebih kompleks dari ERD. EER menambahkan kemampuan semantik dengan konsep-konsep seperti generalisasi, spesialisasi, dan agregasi. EER menggunakan representasi yang lebih detail dan kompleks dari hubungan antar entitas dalam basis data. Oke, jadi di sini kita belajar apa aja sih? Ada rangkaian simbol diagram ERD, kardinalitas relasi, konsep model EER. Nah, di sini ada simbol pada ERD. Oke, di sini ada entity atau entitas ya. Entity adalah objek atau konsep yang mewakili data penting, juga dikenal sebagai entitas kuat atau entitas induk dengan bentuknya persegi ya teman-teman. Untuk atribut dia bentuknya ini oval. Atribut adalah suatu karakteristik dari suatu entitas, itu banyak-banyak atau satu ke satu. Di sini juga ada relationship atau hubungan. Dalam pemodelan data mengacu pada asosiasi antara entitas dalam basis data. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas saling terkait atau satu sama lain dan bagaimana informasi mengalir di antara entitas tersebut. Oke, di sini juga ada tiga ya, sama seperti entity, atribut, dan relationship, tapi di sini bisa disebut dengan weak-nya atau lemahnya. Untuk entity sendiri dia bentuknya ada persegi panjang di dalamnya dan di luarnya juga ada persegi panjang, jadi ada dua. Untuk weak entity adalah suatu entitas dalam basis data yang tidak memiliki atribut kunci primer atau primary key yang unik secara mandiri. Sebuah weak entity bergantung pada entitas lain yang disebut sebagai entitas pemilik owner entity untuk mendefinisikan kunci primernya. Di sini juga ada multi value attribute sama juga bentuknya tapi ditambahin dengan oval di luarnya. Multi value attribute adalah atribut dalam basis data yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap entitas. Atribut multi value memungkinkan entitas untuk memiliki kumpulan nilai yang terpisah untuk atribut tertentu. Contoh atribut multi value adalah atribut telepon pada entitas karyawan, di mana seorang karyawan dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Di sini juga ada weak relationship. Weak relationship adalah hubungan antara weak entity. Jadi weak relationship itu dipertemukan dengan weak entity dan entitas pemilik atau owner entity dalam basis data. Entitas lemah tidak memiliki kunci primer yang unik secara mandiri sehingga memerlukan entitas pemilik untuk mengidentifikasinya. Sini ada kardinalitas relasi. Nah, kardinalitas relasi adalah konsep dalam entity relationship diagram yang menggambarkan jumlah maksimum entitas yang dapat berhubungan dengan entitas lain dalam satu hubungan. Kardinalitas relasi menunjukkan seberapa banyak entitas dari satu himpunan entitas yang dapat terhubung dengan entitas dari himpunan entitas lain dalam suatu hubungan. Kardinalitas relasi membantu dalam merancang struktur hubungan antar entitas dalam basis data dengan jelas dan terstruktur. Di sini ada satu ke satu atau one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Jadi di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada pegawai milik kendaraan. Jadi di sini pegawai memiliki satu kendaraan dan kan nggak mungkin ya kayak satu kendaraan ini dimiliki oleh dua pegawai.
Di sini ada kardinalitas relasi satu ke banyak atau one to many. Satu ke n atau n ke satu atau m ke satu bebas. Setiap entitas, contohnya di sini ada. Nah, kita baca dulu. Setiap entitas pada himpunan entitas departemen dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas pegawai. Tetapi entitas pada himpunan entitas pegawai hanya dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan departemen. Jadi di sini departemen bisa memiliki beberapa pegawai ya, tetapi pegawai cuma bisa hanya memiliki satu departemen aja. Gitu. Di sini ada many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas pegawai dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan proyek dan sebaliknya. Di sini ya bebas ya, mau pegawai kerja proyek. Jadi ya proyek bisa memiliki banyak pegawai juga gitu, dan pegawai juga bisa punya banyak proyek gitu kan. Oke, lanjut. Sini ada konsep model IIR. Nah, sini ada subclass dan superclass. Konsep subclass dan superclass dalam pemodelan data adalah bagian dari EER, Extended Entity Relationship Model. Dalam konteks ini, subclass adalah tipe entitas yang merupakan subset dari superclass yang memiliki atribut-atribut khusus yang membedakannya dari entitas lain dalam superclass. Subclass mewarisi atribut-atribut dari superclass dan dapat memiliki atribut tambahan yang spesifik. Superclass di sisi lain adalah tipe entitas yang menjadi induk dari subclass-subclassnya. Superclass juga memiliki atribut-atribut umum yang dimiliki oleh semua subclassnya. Dengan demikian, superclass berfungsi sebagai entitas induk yang menyatukan entitas-entitas yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi di sini ada contohnya ya, ada pegawai, ini termasuk superclassnya. Nah, dia memiliki subclassnya yaitu sekretari, engineer, technician, dan manager. Jadi si pegawai ini uh, superclassnya, dan si sekretari, engineer, technician ini sebagai subclassnya. Kayak sekretari ini bagian dari pegawai, engineer bagian dari pegawai, teknisi dari pegawai, dan manager bagian dari pegawainya. Oke, di sini ada constraint ya. Jadi constraint itu dibagi menjadi dua, yaitu ada disjoint sama overlap. Nah, disjoint ini mempunyai dengan simbol D, menyatakan bahwa sebuah entity hanya bisa menjadi anggota dari satu subclass saja. Dan untuk overlap ini simbolnya yaitu O, menyatakan bahwa sebuah entity dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass. Dan di sini juga ada total dan parsial. Untuk total, setiap entity pada superclass menjadi anggota subclass dinyatakan dengan garis double atau sama dengan. Parsial, ada entity pada superclass yang bukan merupakan anggota subclass manapun dinyatakan dengan garis tunggal atau strip atau minus. Nah, di sini juga ada spesialisasi. Jadi spesialisasi adalah proses dalam pemodelan data yang melibatkan pembentukan subset dari tipe entitas yang merupakan bagian dari tipe entitas yang lebih umum atau induk yang disebut juga superclass. Dalam konteks spesialisasi, subset entitas yang terbentuk memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari entitas lain dalam superclass. Spesialisasi adalah proses mendefinisikan himpunan subclass dari sebuah entity type atau superclass. Dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan entity pada superclass. Jadi di sini ada contoh gambarnya ya teman-teman. Jadi si employee ini ada yang sekretaris, jadi ada yang engineer, jadi ada yang juga ada yang technician, dan seterusnya. Nah, di sini ada generalisasi. Generalisasi adalah proses dalam pemodelan data yang bertindak sebagai kebalikan dari spesialisasi. Dalam konteks generalisasi, entitas-entitas yang memiliki kesamaan karakteristik dikelompokkan bersama untuk membentukkan tipe entitas yang lebih umum yang disebut superclass. Generalisasi mengidentifikasikan ciri-ciri umum dari beberapa tipe
entitas dan menggabungkan menjadi superkelas tunggal, di mana tipe entitas aslinya menjadi superkelas, subkelas khusus dari superkelas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kebalikan dari proses spesialisasi dan dilakukan dengan mengidentifikasi atribut-atribut yang sama dan melakukan generalisasi ke sebuah superkelas. Jadi di sini kalau yang spesialisasi kan digabung ya. Jadi dia masih sama gitu. Cuman kalau di sini udah membedakan. Jadi di sini ada entitas kendaraan, dia punya kelas-kelasnya yaitu ada mobil, ada truk. Nah, terus dipisah lagi nih mobil apa dan truknya apa gitu. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Sama kayak kemarin ya. Cuman di sini kita ngebuat IIR dan IRD-nya. Yaitu contoh kasusnya seorang mahasiswa Universitas Gunadarma sedang melakukan proses pengisian KRS dengan menyatakan nama, NPM, jurusan, dan fakultas. Kemudian mahasiswa tersebut memasukkan data tersebut ke dalam database yang diatur oleh admin yang berisi periode tahun ajaran, jumlah semester, dan mata kuliah yang didapatkan. Mata kuliah ini dilengkapi dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas yang diambil, jenis mata kuliah, dan jumlah SKS. Tidak hanya itu, ada jumlah total SKS yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut sesuai dengan mata kuliah yang didapatkan. Nah, di sini kita buat IIR dan IRD-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada IRD-nya. Untuk IRD-nya sendiri, di sini ada 3 entitas ya, teman-teman. Ada mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Dan masing-masing juga punya subkelasnya masing-masing. Untuk IRD-nya itu, di sini mahasiswa dan KRS ini bentuknya itu adalah many to one. Jadi banyaknya mahasiswa bisa cuman bisa ngisi satu KRS. Dan ya KRS cuman bisa mahasiswa, nggak bisa banyak. Tuh. Satu KRS hanya satu mahasiswa, nggak bisa banyak mahasiswa. Nah, dan KRS ke mata kuliah itu juga sama, one to many. Jadi satu KRS bisa menyimpan banyak mata kuliah. Jadi di sini ada masing-masing juga mempunyai atribut ya. Di sini ada mahasiswa, ada nama, NPM, fakultas, jurusan. Di sini KRS juga punya subkelasnya yaitu admin. Di sini bentuknya adalah many to many. Jadi KRS-nya itu juga bisa diisi oleh banyak admin dan admin juga bisa ngisi banyak KRS. Bisa mengirim ya, sorry maaf. Kalau yang ngisi kan mahasiswa. Nah, di sini ada mahasiswa, ada fakultas, jurusan, nama, NPM. Untuk KRS-nya juga banyak subkelasnya ya. Ada NPM, jumlah semester, ada tahun ajaran, ada kode mata kuliah, ada kelas. Nah, di sini juga mata kuliah juga punya eh, atributnya masing-masing, yaitu atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS. Untuk admin hanya atributnya user ID dan password. Di sini untuk di sini untuk IIR-nya, nah sama, dia sama persis, tapi ingat ya teman-teman, kalau untuk IIR ini kan namanya extended ya, jadi ada penambahan, yaitu bagian entitas mahasiswa mempunyai entitas disjoin yang bentuknya many to many. Di sini Di sini ada atributnya yaitu mahasiswa aktif dan mahasiswa tidak aktif atau cuti. Jadi di sini hanya ada pembeda karena di sini extended ya. Jadi mahasiswa ini aktif atau tidak aktif gitu. Oke, sekian dulu dari saya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada kurang atau teman-teman masih bingung, bisa ditanyain aja via Gmeet ya. Nanti pas ketemu, sorry, pas kita meeting. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke.